Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang kembali lagi ke podcast JCI. Udah podcast yang keberapa ini ya? Aduh, nggak tahu lah. Pokoknya Udah, udah lumayan lah. Udah lumayan kita banyak kan podcast. ya. Dan untuk malam ini kita berempat nih kan. Langsung kita perkenalan aja lah ya. Untuk dari yang pertama yang pakai baju Juve putih dulu nih. Salah satu senior, salah satu founding father JCI Palembang. Wah, Waduh, yuk berat itu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Perkenalkan saya warahmatullah. nama saya Diki Nafresi. Oke, itu saja. Oh, Pak Diki. Iya, Udah cukup itu aja. Oke, sip sip sip. cukup. Yuk next buat ini sebenarnya penghuni lama JCI Palembang kan. Cuman sekarang kayaknya udah dilempar ke Lampung entah kemana dia. Kasih ya. Yuk buat yang di bawah yang pakai baju Juve warna biru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan ya, saya Sandi, member mana ya? Bisa dibilang member JCI Palembang juga bisa, member JCI Lampung juga bisa. Itulah antara dua itu. Ya gitu aja. Ya, itu perkenalan singkat dari dua narasumber kita lah ya buat malam ini. Dan untuk yang di bawah ya mungkin Guest star hari ini ya. Ya, gue gestarnya lah, anggaplah. Dan buat yang di bawah kan udah tahu lah. Abang ganteng satu itu kan. Iya. Wis. Sebenarnya Pak Dokter. kita malam ini lebih ke arah membahas ya ngomong suka-suka lah ya, suka-suka kita tapi tanpa menyinggung pihak-pihak kecuali pihak Jupe itu tersendiri. Iya. Harus itu. Iya. Pembahasan malam ini nih kayak menurut gua sangat-sangat menyebalkan dan agak sensitif sih. Benar-benar. Iya. Nah, sekarang kayak langsung aja lah to the point lah ya. Buat guest star kita nih kan. Apa sih yang kayak membuat Jupe bisa tersingkir di Liga Champions nih faktor-faktor utamanya aja. Nah, kita mulai dari ini dulu ya. Pak Wodiki dulu lah, Waduh. yang senior. Kalau senior. Kalau menurut saya itu faktor yang terbesar hasil result semalam yang dini hari, Hmm. yaitu aku lebih condong Pirlo harus bertanggung jawab. Hmm. Pirlo harus bertanggung jawab Setuju, atas setuju. skema yang dia lakukan dan skema coba-coba. Kalau saya pikir skema coba-coba itu bukan skema paten Pirlo. Sebab beberapa pertandingan saya lihat Pirlo tuh berubah-berubah terus. Hmm. Nah, dari alur penyerangan setelah bertahan. Jadi yang lebih harus bertanggung jawab lagi Pirlo. Pirlo harus menjelaskan kepada seluruh pendukung Juventus atas kesalahan yang dilakukan semalam. Hmm. Apalagi waktu terjadinya gol pertama kan. Itu Pirlo harus benar-benar harus ini koreksi diri. Hmm. Hmm. Ini Liga Champions ini bukan main-main loh. Kita udah lama loh. Nah, Tidak benar, tidak benar. juara lagi Benar. terakhir tahun 96 kan? Setuju, setuju. Nah, tahun 96, 96 ya kita ampun. iya. Nah, pada saat itu Del Piero masih apa namanya? Cabi-cabi lah. Oh iya. Masih cute. Masih muda kan? Nah, jadi terakhir itu Del Piero yang ngangkat piala. Jadi untuk sekarang ini benar-benar Pirlo harus bertanggung jawab atas kekalahan dan tersingkirnya kita di Liga Champions. Hmm. Itu aja sih. Jadi anggaplah kesimpulan dari Pak Wodiki ini Pirlo lah. Pirlo itu kesalahan Iya. miliknya dari Pirlo. Iya, Oke, oke, benar. oke. Ya bisa. Benar. Kalau buat ini saudara Sandi nih, wih, kira-kira apa Saya tuh, faktornya? aduh, sama kayak Pak Wo ya. Oh, Yang paling bersalah tuh ya Pirlo. Pirlo. Kok bisa-bisanya dia memainkan pemain Kulusevski diganti dengan Arthur coba. Oh, Itu pelatih itu. Benar. Kan dari segi permainan juga kan beda kan antara dua pemain itu.
Satunya Arthur menjaga permainan bola, ngatur ritme. Sedangkan Kulusevski hanya bisa gerasa gerusu. Hmm. Kok bisa lo kepikiran masukin Kulusevski loh di extra time yang sangat menentukan. Dan juga yang kedua itu setelah Pirlo itu daya juang Juventus. Lambat panas kayak Harus ada yang Kayak apa ya? harus ada yang nge-trigger dulu ya maksudnya itu kan. Harus kebobolan dulu iya, baru harus bobolan fight. dulu loh, lambat panas bener dia. Iya sih. Itu udah kejadian berapa kali itu kayak gitu. Lambat panas udah kebobolan baru kayak gitu. Dan hasilnya zong kan, Kalah. tersingkir lagi kita. Pinggir. Menyedihkan. Dengan pemain mewah seperti itu harusnya nggak pantas lah Juve tersingkir di 16 besar seperti itu. Minimal tuh semifinal lah ya. Iya enggak? Semifinal dan Pirlo emang udah harus out sih. Oke. Udah segitu aja atau mau nambah-nambahin lagi? Ya segitu aja. Nanti Gitu. aja lagi. Oke, jadi dari dua guest star kita nih faktor utama terbesarnya tuh ya kesalahan Pirlo lah. Nah, sekarang buat ini nih biasa partner saya Bang Juve Jack. Kira-kira ada mau nambahin nggak? Ya nambahin dikit lah kalau lihat dari pertandingan kemarin, saya setuju juga sama Sandi sih. Ya. Pergantian pemainnya kayaknya untuk yang sekarang kurang tepat ya. Hmm. Salah satunya mungkin yang benar Arthur tadi diganti sama Kulusevski. Hmm. Dan satu lagi ini pas posisi 2-1 Juventus sudah unggul, nah itu kendor. Nah itu kenapa itu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Pas kondisi padahal udah 2-1, harusnya tinggal ngejar 1 gol lagi tuh pertandingan udah mulai Juventus sudah kendor. Nah ini kenapa itu yang menjadi bikin greget. Nah itulah kira-kira. Jadi harusnya tuh pas waktu 2-1 tuh gaspol terus lah ya. Jangan dikasih nafas lah Porto tuh. Iya harusnya, benar. Apalagi posisi kita kan lagi bermain di home, bukannya bermain di Porto kan. Hmm. Mm-mm. Jadi paling nggak kita tuh ada keuntungan lebih main lepas lah ya mungkin kalau misalnya kan main di Iya. kandang kan. Iya. Iya. Bisa. Ya kalau aku sih nambahin dikit kayak lebih ke apa ya? Juventus nih sebenarnya tim hebat lah. Untuk sekarang nih kita juga punya skuad mewah, tapi balik lagi Juve nih sering kayak menyusahkan diri sendiri kayak gitu. Kalau Iya, bagi benar. kalau bagi saya tuh kayak menyusahkan Betul. diri sendiri. Lawan Porto tuh say sorry lah bukan menganggap remeh atau apa. Aduh, lawan Porto tuh kayak Jauh. jauh lah levelnya tuh. Bener, Ibarat bener. Juventus Brescia ya. Janganlah jauh banget itu. Tapi balik Enggak lah lawan belum lagi 10 pemain kan mereka. lawan Iya. 10 pemain. Iya. Jadi kayak Memalukan lah. jadi kayak lebih apa ya maksudnya tuh kalau memang bener-bener kita kan termasuk saya lah Juventus ini rindu lah lihat Juve champion tuh kan. Banget. Rindu Iya. lihat Juve champion. Mana kayak setelah kita 2 kali masuk final tuh kan makin lama kayak ada penurunan bukannya ada peningkatan. Gitu aja. Bener. Nah, Kangen Allegri ya. bisa juga kangen Allegri. Ya. Jadi kan dari kayak hampir semua faktor yang dijelas-jelasin tadi faktor terbesarnya tuh ya Pirlo lah ya mungkin. iya. Untuk musim ini. Tapi ini sih, aku mau tanya dikit nih. Kenapa sih Juventus nih dengan UCL ini kok kayak apa ya? Nggak berjodoh. Ya, nggak berjodoh gitu. Kenapa ya kira-kira? Itu yang pengen faktor apa ya lagi kira-kira? Kenapa kok bisa gagal terus di UCL ini? Apa itu jadi beban psikologis tersendiri di setiap pemain yang main di Juventus tuh jadi beban gitu ya? Oh, jadi maksudnya tuh kayak apa gara-gara kita nih memang pengen banget UCL dan udah berapa kali gagal mau nggak mau kayak Iya. ada beban lebih lah ya buat pemain-pemain yang lain tuh. Iya, Pemain kira-kira Juve. mungkin nggak kayak gitu. Ya kalau coba kita tanya dulu sama ini Pak Wadiki. Jadi gimana masalah oke lah
anggaplah klinik lah itu kan, klinik mitos atau apa kan, kayak Iya, kutukan nggak berjodoh sama champion tuh kan. Jadi gimana tanggapannya tuh? Kalau aku lihat sih ini kurang siapnya mental dari pelatih ngasih ke pemain. Hmm. Jiwa Juventus tuh kurang. Jadi pemain itu eh, kurang ada greget. Walaupun di situ oke lah Juventus beberapa musim ini dikatakan ada mega bintang sekelas Cristiano Ronaldo, tapi Cristiano Ronaldo belum bisa mengasihkan nah itu. ruhnya Liga Champion ke pemain lain. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin eh, para pemain itu bersikap individu, bukan untuk bekerja sama dengan tim. Toh kita bisa lihat kan di Champion itu beberapa juta pasang mata yang bisa melihat Liga Champion, dari Mm-mm. agen-agen pemain, sudah itu pelatih-pelatih yang mencari talenta-talenta untuk kebutuhan timnya di musim depan. Nah, mungkin di situ mereka akan menunjukkan kemampuan mereka. Ini pemain ya, menunjukkan kemampuan mereka secara individu tanpa dengan mengabaikan kerjasama tim. Oh, ngerti. Biar harga jual mereka tuh naik, biar mereka ada tawaran untuk pindah ke klub yang lebih baik daripada yang sekarang. Itu satu Oke, oke, oke. egoistik mereka itu. Jadi Di kayak situ. sebenarnya tuh buat pemain-pemain yang main sekarang di Liga Champion tuh itu cuma untuk show off mereka aja ya, Ya, benar. bukan untuk Show off. pergi ke tim. Oke. Dan sebenarnya ini lagi masalah tadi kan yang saya tanya tadi kan kayak mitos atau memang nggak berjodohnya itu, kira-kira percaya nggak sih ada hal yang kayak itu, kutukan atau Enggak. apa tuh? Nggak percaya. Kalau saya pribadi tidak percaya itu. Nggak percaya. Sebabnya saya yang balik ke yang pertama tadi kan, pelatih kurang ngasih mental itu. Hmm. Nah, walaupun ada pemain sehebat mega bintang sekelas Cristiano Ronaldo, tetap nggak bisa Masih nggak bisa ya. ngasih. Iya, harus pelatih itu yang ngasih. Mm-mm. Harus ada Conte yang kedua atau Allegri yang kedua yang ngasih pejutan. Tahu Wis. dia pada saat tertinggal 0-1 kayak kemarin kan, misalnya habis babak pertama, setidaknya ada botol aqua yang melayang di ruang ganti kena tendang. Waktu seperti iya, Conte. Iya, benar. Harus ada botol yang melayang itu kena tendang. Biar jadi pelacur Iya. untuk pemain-pemain. Hmm. Itu. Oke, mantap. Nah, kalau untuk kita tuh ini buat Sandi gimana nih? Nggak sama ya kayak Pak O, nggak percaya dengan kutukan-kutukan itu. Ah. Kalau kata bijaknya ya belum rezeki aja mungkin Belum ya. rezeki. Bener. Belum rezeki aja. Kayak contoh aja, Oh. Liverpool aja butuh 30 tahun untuk dapat IPL pertama dia. Wah. Kita baru 26 Wih. tahun, 24 tahun apa 25 tahun gitu ya. 25. Siapa tahu 4 tahun Ah. lagi. Masih 6 tahun lagi ya. 6 tahun lagi. Terus itu emang duh, kayak pertandingan lawan Porto itu yang pengen menang itu kayak cuman Cesa sendiri deh. Oh, pemain yang lain Yang ogah-ogahan semangat ya. itu. Ya, bisa kelihatan dari cara mainnya. Lihat kayak Cesa. Penetrasinya nusuk-nusuk terus, shoot on goal yang dia lakuin berapa kali. Semangat banget ya. Semangat banget itu. Nah, itu daya juang. Dan Pirlo nggak punya gerinta kayak gitu. Nggak punya atau belum punya mungkin ya. Mungkin dia masih segan mungkin karena temennya masih main si Buffon yang mana lebih tua dari dia. Mungkin segan juga. Mau marah-marahin juga mungkin. Iya, Ya gitulah iya. pokoknya. Tapi ya benar kata Intinya kurang gerinta aja. tapi setuju juga sih, benar kata kayak Pak Wodi tadi juga kan. Dalam artian botol melayang tuh bukan marah-marah tanpa arti ya, tapi paling nggak untuk Iya. melecut semangat pemain Juve. Nah, Nah, Benar Iya, ya. benar. Jangan enyek-enyek gitu. jangan Keluar lembek bahasa ya, Palembang. jangan lembek. Iya, jangan lembek lah. Nah, makanya kan diterusin Benar. sama si Sandi kan katanya kan. Ya mungkin karena buat sekarang nih karakter Pirlo tuh bukan karakter yang bisa melecut semangat pemain Juve kayak gitu. bukan. Nah, Iya. itu. Dan satu lagi saya juga mau tanyain kayak gini ya. Oke lah, kita kan ada Ronaldo ya untuk sekarang kan. Dan tujuan kita tuh beli Ronaldo, tujuan Juventus beli Ronaldo tuh yang pasti biar bisa juara champion kan.
Hmm. Yang anehnya tuh kayak gini ya, menurut aku. Ibarat kata kayak gini lah. Kita beli mobil mahal lah ya. Mobil mahal atau Ferrari, kita beli Ferrari, mobil mahal. Tapi yang sopirnya itu ya Pak, maksudnya anggap aja pelatih, tapi bukan bukan ini sopir pengalaman. Jadi maksud gua kayak itulah sih posisi kita di UCL sekarang nih. Kita punya Iya. kendaraan mewah, tapi yang nyupirnya nggak bisa bawa mobil itu. Setuju nggak sih? Kayak ya kata-kata saya tuh agak nyindir-nyindir kayak gitu tuh. Kalau saya pribadi Bisa setuju, jadi. bisa jadi, iya. Sebabnya kondisi Juventus sama seperti yang diucapkan barusan, Hmm. Tidak mewah, ditopang dengan pemain lain. iya. Serba apa ya? Maksud gua kayak lebih ke musim ini tuh serba nanggung sih Jupe ini sebenarnya kayak gitu. Kenapa nggak sekalian Mm-mm. kalau memang oke lah tujuan kita memang Liga Champion lah kan maksudnya tuh tujuan kita Liga Champion kenapa nggak sekalian cari pelatih pengalaman sama juga yang bisa nemenin partner sama Ronaldo kayak gitu kan itu sih aku yang agak nyeselnya aja sih jadi kayak bisa dibilang ya sia-sia aja lah kita punya Ronaldo. Iya. Pembelian Ronaldo tuh dalam beberapa musim terakhir ini ya aku anggap nggak berguna. Nggak berguna. Iya, lebih baik, lebih baik manajemen Juventus itu menginvestasikan ke pemain muda. Eh, Lihat, banyak yang udah di Pirlo tarik ke tim senior kan udah terlihat talentanya mereka. Hmm. Ada yang bagus, ada yang biasa-biasa dan juga ada yang kurang bagus. Yang kurang bagus Percaya. disekolahin lagi oleh Pirlo. Iya, benar. Nah, Oke oke. Jadi kita kayak nyinggung masalah ini sedikit juga ya kan. Berumor banyak kabar katakan, oke Pirlo tetap stay kan melatih. oke, Tapi oke. Aduh, Ronaldo kabar-kabarnya masih abu-abu lah ya. Nah, Hmm. ini waktu Iya, itu kan benar. ini kan waktu itu pernah kan kita bahas waktu itu kan berdua kan sama ini sama Bang Jaka juga kan. Masalah yang itu dulu Bang apa Ronaldo out atau Ronaldo tetap kan? Ronaldo stay. Iya, iya benar. Nah, jadi kayak lebih kita tanya dulu guest star kita juga lah ya, agak nyinggung-nyinggung sedikit ini kan. Sebenarnya perlu nggak sih Ronaldo tuh di Juve untuk next lah, untuk musim depan? Coba Pak Wodiki dulu Musim lah. depan kalau Pirlo bertahan. Iya, kalau Pirlo bertahan. Siapa dulu nih mulai? Ya Pak Wodiki Sandi dulu dulu. nggak apa-apa. waduh. Kalau Cristiano Ronaldo bertahan itu hak manajemen untuk menentukan dia bertahan atau tidak. Dan Pirlo juga pun punya hak untuk mempertahankan Ronaldo atau tidak untuk musim depan. Tapi kalau banyak pendukung yang kurang suka mungkin manajemen tutup telinga. Sebenarnya manajemen tuh sekarang ini bukan lagi mengincar membeli Ronaldo itu bukan untuk sebuah prestasi, tapi sebuah investasi. Hmm. Nah, investasi yang menguntungkan manajemen dan menguntungkan Juventus khususnya. Seperti itu. Dari Banyak segi, merchant dari Juventus. segi dari segi bisnisnya lah ya maksudnya itu bukan dari Iya, segi dari segi dalam bisnisnya. lapangan. Iya, Hmm. manajemen cuma melihat dari segi bisnisnya untuk Ronaldo, bukan dari segi untuk prestasinya untuk saat ini. Saya lihat. Justru manajemen akan kalau seandainya Ronaldo itu ditawarkan perpanjangan kontrak, mungkin Ronaldo akan mau untuk memperpanjang kontraknya lagi. Mhm. Gitu. Jadi kalau opini pribadi nih lebih ke arah senengnya Ronaldo out atau Ronaldo stay buat Pak Wo sendiri nih. Kalau aku Ronaldo leave lah. Susah. Ronaldo out ya. Ronaldo, iya. Oke Ronaldo oke. leave lah. Wah, Oke fine fine. Juventus Juventus nggak butuh superstar, tapi Juventus butuh pemain yang biasa-biasa saja tapi kasih kontribusi besar. Hmm. Cuma itu. wow, itu Aduh. dalam itu dalam. Juventus kan identik dari itu dari dulu, bukannya Juventus ngambil pemain udah jadi langsung masuk kasih kontribusi, bukan, tapi pemain yang belum jadi atau setengah jadi atau hampir jadi kasih kontribusi ke Juventus. Jadi pemain besar dia di Juventus. Oke. Seperti itu. Hati-hati Pak Wodiki diserang Dodo Lovers.
Yuk kalau buat Sandi nih, kira-kira gimana nih? Melihatnya kedua ya. Ah, Dari segi pasar, mungkin Ronaldo emang dampaknya besar bener ya. Bukan mungkin, emang dampaknya besar banget ya. Iya. Buat pasar, bisnis, untuk menaikkan, ya naikin Serie A itu terbukti bener naikin Serie A. Mm-mm. Dilihat dari YouTube juga subscribernya naik langsung kalah La Liga kan. Saya lihat terakhir itu. Tapi kalau untuk permainan, mendingan Ronaldo out aja deh. Setiap saya lihat Iya, kalau iya, Ronaldo benar-benar. itu nggak starting 11, permainan Juve itu lebih hidup loh, lebih agak kolektif gitu loh. oh, sip, sip, sip. Walaupun mungkin emang kalau pas Ronaldo nggak main emang Juve kadang-kadang buntu ya. Terus pas dia masuk kayak lawan Spezia pas tandang itu kan menang 4-1 kan itu berkat Ronaldo dari bangku cadangan. Ya tapi kayak cuma itu aja sih yang berpengaruh. Tapi kalau untuk permainan Juve udah nggak butuh Ronaldo lagi. Juve butuh orang yang kayak Chiesa. Ya, Itu butuh pemain yang seperti itu. yang punya grinta lah ya maksudnya tuh. Grinta didukung dengan skill, bukan cuma grinta doang ya. Ah, Harus ada skillnya juga. Ya kayak grinta itu dan kecintaannya terhadap jersey ini. oh Juventus, mantap, 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 mantap. Setuju, Benar, setuju. benar, benar. Nah, buat ini nih Bang Juve Jack nih kan. Kalau kemarin kan yang aku tahu memang lebih ke arah Ronaldo stay lah kan. Sama dua ini udah bilang Ronaldo out lah kan. Oh, Jadi jadi ada mau nambahin nggak ini Bang udah Jack gedek nih? tuh. Kalau aku sih masih sama kayak kemarin sih. Oh, masih ya. Jadi kalau kalau memang nggak, aku kan juga bukan memihak Dodo Loper bener sih. Jadi kalau memang dia stay, ya kan, ya harus ditunjang sama pemain lain, Hmm, gelandang yang lebih oke, misalkan gitu kan. Nah mungkin jadi permainan Ronaldo juga kemungkinan bakal lebih nyaman. Kalau aku mikirnya gitu. Tapi kalau memang ya nanti dia mau out, ya apa boleh buat kan? Itu aja sih. oh berarti lebih ke arah udahlah ya, netral aja lah sekarang dia. Iya, karena juga kan ini kan pernyataan kalau memang kalau memang Ronaldonya mau stay berarti dia memang cinta Juventus. Hmm, hmm. Tapi kalau memang dia mau pindah berarti ya udah mungkin dia udah cukup waktunya di Juve. Itu kan dia yang nentuin sekarang kan. Kalau Juventus pasti yakin masih pengen dia stay. Oke. Jadi ya itulah dari Bang Jaka tadi kan. Iya, Kalau dari dua gestar kita nih jelas kan Ronaldo out. out. Satu lagi yang kayak ibarat kata tuh kalimat-kalimat penutup lah ya dari ini. Jadi ini opini pribadi ya masing-masing ya. Kan oke lah UCL kita udah out lah ya. UCL udah out. Sekarang kita bicara Serie A sama Coppa Italia. Nah, menurut kalian sendiri buat sisa dua trofi ini lagi yang tersisa nih, chance Juventus tuh berapa besar sih? Dari ya coba mulai dari Sandi dulu lah sekarang. Pribadi ya. Ah, Yang paling realistis ya cuman Copa. Copa. Setuju. Copa. Kalau Serie A ini pendapat saya pribadi ya, Hmm. udah game over ini. Udah game over. Ini pendapat pribadi ini. Heeh. Pendapat Wih. pribadi. Karena Inter konsisten loh Inter itu. Harus diakui konsisten dia. Dengan sisa dia fokus di Serie A. Dia main di UEL juga ya Inter. Ah, enggak deh, kayaknya cuma satu kompetisi deh. Itu dia. Copa juga udah out kan. Jadi cuma fokus Serie A doang. Dia fokus Serie A doang dengan pemain yang bugar-bugar, beda dengan Juve kan. Pemain keluar masuk BPJS terus dengan permainan yang belum konsisten. Ya Coppa Italia paling wajar sih. Paling wajar. Ya Serie A adalah kalau saya 30% lah. Hmm, hmm. 30%. Peringkat berapa kira-kira? Serie A. 3 lah.
Dua, jangan tiga, dua. Tiga. Milan bisa disalip, Kalau Inter susah. Sip. Berarti Ya, itu aja sih. berarti ikhlas nih kayaknya Scudetto ke Inter. Kalau ikhlas ya enggak ya, apalagi ke Inter ya. Sumpah enggak ikhlas sebenarnya. Tapi yang ngelihat permainan Juve anget-anget ayam gini ya gimana lagi ya. Benar. Kayak gitu. Ya udah. Apalagi kalau sisa pertandingan ini Bentancur udah sembuh, dia main sama Rabiot terus. Udah juara aja Inter. Juara aja Inter. Ya gitu aja sih. Coppa Italia paling realistis kalau menurut saya. Oke, Coppa Amin, Italia amin, ya. amin. Nah, kalau buat Pak Wodiki nih, gimana nih coba tanggapannya? Ya kalau musim ini sih aku pesimis Juventus untuk juara lagi. Ya mungkin sama kayak Sandi tadi ya, paling posisi 2 lah. Iya, itu sudah maksimal itu, posisi 2. Agak menyakitkan memang kalau posisi 2. Apalagi di bawah Inter ya Pak ya. Aduh. Iya, dengan trending 9 tahun juara berturut-turut dan tahun ke-10 di posisi 2 tuh agak menyakitkan memang, tapi apa boleh buat. Iya, benar. Iya. Dan paling dapat satu lagi piala sama kayak Sandi lah di Coppa Italia. Coppa Italia. Iya. Itu yang paling ibaratkan paling deket lah. Iya, nggak jauh-jauh amat dapatnya. Masih dapat Coppa. Iya, itu aja lah sih. Tapi mau dan nggak mau kayak Coppa tuh harus bener-bener fight lah ya kita ya buat sisa. Fight lah harus lah itu. Harus itu. Harus. Pirlo harus dikasih kayak dikirim petisi itu, nah petisi. Iya. Sekelas Kalau Juve nggak itu juara. nggak boleh, 0 gelar tuh nggak boleh. Iya, nggak boleh. Benar. Nggak boleh 0 Setuju, gelar tuh setuju, nggak boleh. setuju. Ya kalau buat Bang Juve Jack nih, gimana Bang? Kalau aku sama sih. Peringkat 2 itu paling maksimal. Kalau udah jadi Scudetto udah bonus, udah mujizat lah. Bonus banget itu, waduh. Bonus. Iya, bonus banget lah. Tapi kalau peringkat 2 masih optimis. Sama Coppa ya berarti ya? Ya, Coppa Italia ya wajib lah Coppa Italia. Oke lah kalau Penghibur ya. Oh iya bener-bener Buat kado juga sih. perpisahan Pirlo lah. Ya mungkin sama juga sih tanggapan saya. Bukan ya bisa dikata memang udah pesimis lah ya kalau misalnya buat Iya. Serie A udahlah maksudnya tuh. Tapi tetap harus fight juga untuk posisi ngamanin UCL lah ya posisi itu kan. Nah, Sebab posisi kita juga masih kayak dengan posisi apa yang peringkat 4 tuh nggak terlalu beda jauh poinnya. Dan juga sama kayak kalian bertiga tadi bilang kan, Coppa nih mau nggak mau ini trofi terakhir kita maksudnya tuh. Yang untuk ini yang untuk didapetin musim ini lah ya maksudnya tuh. Jangan sampai 0 gelar. Ya walaupun dikatain piala hiburan biarin lah pokoknya. Tapi akan dibalas kok kalau juara Coppa akan dibalas di Super Coppa. Wah, Akan ketemu juara Serie A. Amin. oh iya benar. Semoga lah ya, amin lah. Ya mungkin batas itu aja dulu deh pembahasan kita malam ini. Sebab kita juga udah Oke. hampir berapa ini? Hampir setengah jam mungkin ya kan. Ya buat Pak Wodiki, makasih banyak ya Ya. buat malam Ya terima ini. kasih sudah diundang. Ya sama Sandi juga gila dari udah jauh-jauh dari Lampung akhirnya bersedia datang di podcast kita. Makasih ya. Banget lah, bersedia banget. Guys, Makasih udah diundang ini. Dan buat Bang Juve Jack juga makasih udah ya nemenin Ya. kita-kita di sini kan. Jangan lupa subscribe ya kan? Komen. Oh, iya. Siapa lagi kira-kira yang mau kita undang? Mantap. Buat Pak Wodiki Amin. sama Sandi juga kalau misalnya Ya, terima next bakal diundang, mudah-mudahan bersedia lagi lah ya. Oke, Bersedia siap, banget lah. insyaallah. Kita atur lagi Insya lah Allah. waktunya. Amin. Benar. Siap. Yuk, Vino la Vini. Forza Forza Juventus. Juventus.